Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri kuliah filsafat politik. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu pemikir abad ke-20 ya, yang memiliki ide yang menarik tentang keadilan dan sering saya sebut juga, dan argumennya masih sering diperdebatkan sampai hari ini, tentang apa? Tentang keadilan. Nah, siapakah namanya? John Rawls. Saya yakin teman-teman pernah mendengar John Rawls. John Rawls ini lekat sekali dengan argumennya mengenai keadilan. Nah, kalau kita mendengar kata keadilan, kita kan biasanya langsung berpikir tentang hukum yang adil contohnya. Atau upah ya, gaji ya, upah yang adil misalnya. Atau kalau kita bicara keadilan, biasanya konteksnya adalah mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi dalam konteks pemikirannya sendiri, Rawls ini menawarkan sesuatu yang di luar yang biasanya kita pikirkan. Dia ingin menjawab pertanyaan yang sederhana sebenarnya, tetapi rumit. Jadi, cara berpikirnya begini, kalau John Rawls itu ya, kalau kita bayangkan ya, ini kalau kita ingin membuat satu aturan hidup bersama, ya maksudnya saya, Anda, dan orang-orang di sekitar kita, dan masyarakat secara umum, kalau kita ingin membuat aturan apa yang bisa dianggap paling adil untuk semua orang? Apakah ada aturan yang bisa adil untuk semua orang? Nah, Rawls meyakini itu mungkin ada. Itu dulu. Nah, tapi bagaimana cara membuatnya? Dan bagaimana bentuk peraturan itu? Nah, nanti kita bahas. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita kenali dulu siapakah Rawls itu. Rawls itu adalah seorang filsuf, ya khususnya di bidang politik, yang berasal dari Amerika, dan dia hidup di abad ke-20. Dia memiliki buku yang terkenal, judulnya A Theory of Justice, yang terbit tahun 1970-an atau 1971 gitu ya. Dan dia punya argumen dan cara berpikir yang berbeda dari para pemikir lain ya. Rawls itu tidak hanya bicara soal kapitalisme atau sosialisme, tetapi Rawls ini justru bicaranya itu atau menempatkan pemikirannya itu di tengah gitu ya. Dia seperti mencari jalan tengah, yaitu bagaimana masyarakat itu bisa tetap bebas, tetapi juga setara atau adil, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung. Nah, Rawls kemudian mengajak kita untuk membayangkan gitu ya, ketika kita ada dalam satu perundingan yang besar, tempat di mana semua orang itu bisa duduk bersama menyusun aturan masyarakat. Nah, dalam acara itu kemudian ada satu syarat, bahwa semua orang yang duduk bersama tidak boleh tahu siapa diri mereka masing-masing. Artinya mereka kosong, ya, tidak punya kepentingan apapun. Yang miskin tidak tahu kalau dirinya miskin, yang kaya tidak tahu dirinya kaya, yang buruh tidak tahu dirinya buruh, yang majikan tidak tahu dirinya majikan. Jadi betul-betul tidak boleh tahu siapa diri mereka masing-masing. Nah, konsep yang ini dikenal kemudian dengan istilah, ini murni dari Rawls ya, namanya veil of ignorance atau tirai ignorance. Kalau boleh dibilang ketidaktahuan atau keluguan itu ya, kepolosan ya, tirai kepolosan lah istilahnya begitu. Nah, dia membayangkan sebenarnya manusia itu seperti ketika bayi gitu ya, sebelum lahir gitu ya. Jadi ketika manusia itu masih bayi, masih sebelum dilahirkan, itu manusia itu kan apa tuh, polos, lugu ya,
tidak punya kepentingan apapun, tidak sadar dia ada dalam posisi kelas yang mana, maka tidak ada keinginan untuk membela kaumnya dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti itu, kemudian kita ketika seperti orang yang belum dilahirkan itu diajak untuk memilih aturan masyarakat yang paling adil. Jadi sehingga aturan yang diciptakan kan benar-benar objektif ya. Jadi sebenarnya Rawls ini ingin menghindari subjektivitas dalam pembentukan peraturan, karena subjektivitas itu kan akan pasti menimbulkan bias. Ya, aturan pasti akan cenderung membela kepentingan orang per orang. Tetapi ketika yang duduk bersama membuat peraturan itu tidak tahu dirinya itu siapa, atau kalau seperti orang yang belum dilahirkan itu tidak tahu akan lahir sebagai siapa, dia tidak tahu dia bisa jadi dilahirkan di kalangan keluarga kaya ataupun miskin, di kalangan orang yang sehat atau disabel, ya, punya difabel, atau dia tidak tahu bahkan dia akan lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, maka dia akan membuat peraturan yang objektif. Nah, dalam posisi yang tidak tahu, dalam ketidaktahuan posisi itu ya, maka aturan macam apa yang akan dipilih pastilah aturan yang aman untuk semua orang. Karena kan semua orang tidak tahu, ternyata dia nanti ketika sudah selesai buat peraturan, dia dilahirkan di posisi yang lemah atau yang kaya. Nah, ketika dia sudah dilahirkan dalam posisi kelas sosial masyarakat itu, dia sudah tidak bisa buat peraturan lagi, karena dia pasti akan membela dirinya dan kaumnya. Dan inilah yang kemudian boleh dikatakan sebagai kejeniusan dari John Rawls ya. Dia ingin kita membayangkan keadilan seolah-olah kita sendiri bisa lahir di posisi apapun. Jadi dalam situasi ini tidak hanya empati yang dibutuhkan, tapi betul-betul kita mampu menempatkan diri di berbagai kelas sosial di luar kelas kita hari ini, kelas kita saat ini. Nah, kemudian dari pemikiran awalnya ini ya, Rawls kemudian merumuskan semacam prinsip utama. Ada dua prinsip utama. Pertama, prinsip kebebasan. Kedua, prinsip perbedaan. Kita bicara dulu prinsip kebebasan. Jadi, semua orang itu kan harus punya kebebasan dasar yang sama. Kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan dalam konteks mendapatkan hak perlindungan hukum yang sama, kebebasan dalam konteks tidak mengalami diskriminasi ras, gender, dan status ekonomi. Nah, ini pada satu titik Rawls bicara tentang prinsip utama pertama adalah kebebasan. Prinsip kedua adalah perbedaan atau difference principle. Jadi maksudnya begini, menurut Rawls, ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial itu boleh ada, tetapi ketimpangan itu hanya boleh ada kalau menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung. Jadi orang itu boleh kaya raya, sekaya apapun dia. Orang boleh jadi pengusaha sukses, siapapun boleh. Tapi sistemnya harus tetap menguntungkan atau membantu mereka yang lemah. Contoh sederhananya begini teman-teman. Pendidikan gratis contohnya. Kalau ada sekolah gratis, maka anak dari keluarga yang miskin akan punya kesempatan yang sama untuk sukses. Nah, sekolah gratis ini adalah salah satu contohnya. Meskipun akhirnya negara bermasalah secara keuangan, karena uangnya harus jor-joran untuk sekolah gratis, dan uang negara itu diambil dari pajak progresif yang dikenakan pada orang-orang kaya yang membayar pajak jauh lebih tinggi,
supaya nanti negara bisa membiayai sekolah gratis untuk semua anak dari keluarga miskin, sehingga keluarga miskin nanti punya kesempatan yang sama untuk juga sukses seperti anak-anak orang kaya. Atau orang diperbolehkan sekaya raya apapun, tetapi dia dikenakan pajak yang tinggi agar negara bisa membiayai fasilitas umum. Jadi ketimpangan memang masih ada, yang kaya sekali diperbolehkan meskipun banyak yang miskin, tetapi kekayaan itu digunakan nanti oleh negara lewat pajak untuk jaring pengaman sosial. Jadi ketimpangan problem sosial boleh ada sepanjang itu demi menguntungkan yang paling lemah. Nah, tentu saja teori Rawls ini tidak semua bisa disepakati ya, ada begitu banyak orang yang tidak setuju. Kaum neoliberalis itu berpendapat bahwa teori Rawls ini terlalu, akhirnya karena ada pajak tadi kan, itu kemudian membatasi kebebasan ekonomi. Pada sisi yang lain, ya, tadi kaum kanan ya, sekarang kaum kiri, kaum sosialis itu justru menuduh Rawls sebagai pemikir yang tidak cukup radikal, karena seolah-olah masih membiarkan ketimpangan, kesenjangan itu tetap boleh ada. Bahkan semacam kompetitornya, pemikir juga, namanya Robert Nozick, yang nanti kita akan bahas besok. Dia ini seorang filsuf libertarian. Dia menuduh John Rawls ini menggunakan pajak progresif itu seperti perampasan ya. Dia menuduh John Rawls itu mendukung pajak progresif yang seolah-olah merupakan perampasan paksa yang melanggar hak asasi. Tetapi faktanya bahwa banyak negara demokrasi modern yang akhirnya itu terinspirasi oleh John Rawls ini. Setidaknya dalam cara dia merancang kebijakan sosial ya. Mulai dari misalnya kalau kita bicara di Inggris ya, itu ada bentuk namanya welfare state ya di Eropa. Ini sangat diinspirasi atau terinspirasi oleh John Rawls dan pemikiran dia. Atau sistem pendidikan publik yang gratis hari ini di mana-mana di negara Eropa maupun ya di Indonesia juga sudah diterapkan. Ini juga diawali dari pemikiran John Rawls ya. Jadi pembiayaan pendidikan gratis itu diambil dari pajak progresif yang dilekatkan pada orang-orang dengan atau pengusaha-pengusaha kaya raya gitu ya. Nah, pertanyaannya kan kemudian, kenapa teori John Rawls ini masih penting untuk kita bicarakan hari ini? Jawabannya sederhana, karena memang Rawls memberikan kita semacam kompas moral ya. Kompas moral, di mana kita bisa menilai sebuah kebijakan atau sistem politik itu adil atau tidak, itu lewat pertanyaan veil of ignorance tadi, tirai kepolosan tadi. Jadi kalau saya lahir di posisi yang paling lemah, apakah saya masih bisa mengatakan sistem yang ada hari ini memang baik, meskipun pada faktanya saya tidak lahir dalam posisi yang paling lemah gitu. Nah, cara berpikir semacam itu kan sangat relevan ya. Coba teman-teman bayangkan kalau sistem ekonomi atau politik kita ini diuji dengan kacamata Rawls gitu ya. Bagaimana ketika sistem ini dilihat ketika kita semua membayangkan, atau si pembuat kebijakan itu membayangkan mereka dalam posisi yang paling lemah, yang paling tersingkirkan atau termarginalkan. Nah, kemudian sistem ekonomi itu akan kemudian terlihat apakah mereka itu berpihak tidak pada yang paling lemah. Nah, kalau tidak ya tidak lulus berarti. Nah, itu kompas moral yang dimaksud di situ. Nah, saya pikir itu dulu obrolan kita tentang filsafat politik dalam kacamata teori keadilannya John Rawls. Kita ketemu lagi dalam kuliah besok. Terima kasih dan tetap berpikir.